kita membaca kitab ini, kitab shalah. Kita membahas tentang bacaan zikir saat ruku'. Di dalam ruku' tidak ada bacaan yang wajib. Waktu kita ruku', diam pun sah ruku' kita. Sebab tidak ada rukun qauli di dalam ruku'. Tidak ada yang wajib kita baca saat ruku'. Tetapi ada bacaan tapi hukumnya sunnah. Ada beberapa macam bacaan saat ruku' yang dibaca Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam salatnya. Ini artinya beliau kadang membaca dengan sebuah bacaan tetapi terkadang menggantinya dengan bacaan yang lainnya. Di antara bacaan dalam rukuk tersebut adalah Subhana Rabbiyal Azimi, yang selama ini sudah kita hafal. Kalau kita tidak membaca itu pun juga sah. Cuman ya sayang dong kita bisa membacanya, ada waktunya, ada masanya, kemudian tidak membacanya, ya rugi dong. Artinya Maha Suci Rabbku, ini Tuhanku yang Maha Agung. Atau bisa dengan lafaz berikut ini, Subhan Rabbil Azimi wa bihamdih. Yang pertama Subhana Rabbil Azimi, sah. Subhan Rabbil Azimi wa bihamdih. Ini sekedar kita membahas tentang bacaan. Dan itu sunnah. Kalau Anda rukuk tidak membaca apapun tetap sah. Menurut mayoritas ulama, kalimat dzikir tersebut batas minimalnya adalah dibaca sekali. Tinggal berapa kali bacaannya? Minimal sekali. Subhana Rabbiyal Azimi wa bihamdih. Selesai. Dan sempurnanya dibaca 3 kali. Hal itu berdasarkan hadis riwayat Imam Ibnu Mas'ud bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Idza raka'a ahadukum," jika salah satu dari kalian itu rukuk, falyakul, hendaknya membaca thalatha marratin 3 kali. Kalau rukuk baca 3 kali. Apa itu? Subhana Rabbiyal Azimi. Wa dzalika adnahu, ini adalah paling sedikitnya sempurna. Paling sedikitnya nih, thalath marrat nih, sedikit sempurna. Wa idza sajada, kalau sujud, falyakul, hendaknya membaca Subhana Rabbiyal A'la thalathan. Kalau sujud membaca Subhana Rabbiyal A'la thalathan. Walidzalika adnahu, itu adalah paling sedikit sempurna. Kalau satu paling sedikitnya kesunahan. Untuk sempurna 3 paling sedikit. Lebih dari 3 boleh, tapi di saat Anda tidak jadi imam. Kalau jadi imam enggak, kecuali disepakati. Sebab apa tidak boleh kita menyiksa jamaah. Mentang-mentang imamnya senang ibadah, tak taunya sujudnya membaca Subhana Rabbiyal A'la sampai 100 kali. Kalau Anda sendiri boleh dipanjangkan. Sholat jadi imam justru harus ada banyak aturannya. Kalau sholat sendiri boleh memanjangkan Subhan Rabbiyal A'la, Subhan Rabbiyal Azimi, diperpanjang boleh. Membaca tasbih dalam rukuk dan sujud adalah sunnah. Boleh membaca lebih dari 3 kali bacaan saat sholat sendirian atau berjamaah dengan makmum yang rela untuk membaca lebih dari 3 kali. Jadi membaca Subhan Rabbiyal Azimi itu bagi orang yang sholat sendiri boleh sebanyak-banyaknya, nggak ada batasannya. Atau sholat dengan jamaah yang terbatas, sudah ngerti jamaahnya ini orang senang ibadah, sudah sepakat. Gimana nanti kalau tasbihnya saya panjangin gimana? Boleh, oke. Tapi kalau jadi imam yang di situ masuk keluar masuk orang bermacam-macam, nggak boleh. Jangan sok mentang-mentang imamnya senang ibadah, tasbihnya 100 kali, 1000 kali. Baik. Sebagian ulama memilih membaca tasbih sebanyak 10 kali. Ini ada yang 10 kali. Jadi membaca tasbih dalam rukuk disebut 3 kali ya. Sebagian ada yang mengatakan 10 kali. Sunnah juga 10 kali. Hal ini berdasarkan perkataan sahabat Anas bin Malik ketika melihat Umar bin Abdul Aziz sholat, beliau berkata, ini riwayat ke-10, ma ra'aitu ahadan ashbaha salatan asbaha ya, salatan bi salati Rasulillah. Aku tidak melihat seseorang yang menyerupai sholatnya dengan sholatnya Nabi Muhammad min hadzal fatwa
seperti anak muda ini, yakni Umar bin Abdul Aziz. Ini fahazarna fi ruku'ihi asra tasbihatin wa sujudi asra tasbihatin. Akhirnya dikira-kira itu sujudnya itu 10 tasbih, rukuknya 10 tasbih. Ini riwayat. Menurut ulama Malikiyah mengatakan bahwa tidak ada batasan tentang banyaknya bacaan. Jadi kalau ingin memperbanyak lebih dari itu boleh. Cuman ingat, di saat kita sholat sendiri, kalau sholat dengan orang jangan. Bahkan Nabi itu kalau sholat dengan orang wajar, tidak terlalu panjang-panjang. Khawatir suatu ketika ada sahabat Nabi yang sholat berjamaah jadi imam panjang sekali. Sayyidina Mu'adz panjang, Nabi menegur, apakah kamu ingin jadi fitnah buat mereka? Di belakang ada orang tua, ada orang sakit, ada orang yang meninggalkan toko, ada orang yang anaknya di rumah. Maka kalau jadi imam jangan panjangin sampai seperti itu. Jadi diringkas. Jangan terlalu panjang-panjang ya, tasbihnya 3 kali saja sudah cukup. Baik, kemudian bacaan zikir i'tidal. Waktu i'tidal itu adalah waktu setelah rukuk berdiri, kembali ke posisi sebelum rukuk, i'tidal. Saat bangkit dari rukuk disunahkan untuk membaca, lagi-lagi tidak wajib bacaannya. Sami Allahu liman hamidah, sunnah dibaca. Artinya semoga Allah mendengar pujian orang yang memujinya. Kemudian waktu pindah itu Sami Allahu liman hamidah, tolong diingat ini. Tapi kok imamnya kok salah, bilang Allahu Akbar, tetap sah sholatnya, nggak usah bingung makmumnya, biar tahu saja. Cuman namanya imam tuh kadang-kadang ya lupa, tiba-tiba waktu mestinya Sami Allah bilang Allahu Akbar, lagi khusyuk-khusyuknya subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, Allahu Akbar, sah. Nggak usah bingung nanti, gara-gara bacaan imamnya salah saja langsung di belakang rame nanti orang awam. Cuma sunnahnya adalah membaca Sami Allahu liman hamidah. Kemudian setelah itu membaca Allahumma rabbana lakal hamdu mil'as samawati, atau rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Ya Allah Tuhan kami, bagimu segala puji sebanyak yang memenuhi langit dan bumi, serta sebanyak apapun yang engkau kehendaki. Ini adalah tentang bacaan ya, sudah biasa, hanya perlu kita kokohkan bahasanya bacaan itu tidak wajib, hukumnya sunnah. Kalau sudah tahu sunnah jangan ditinggalkan dong, jangan diremehkan, cuman sunnah. Seperti itu. Kita lanjut.